Dalam kegelapan yang diselimuti rahasia, hiduplah Yosuke, seorang algojo muda non-efisien dari Tokyo Life, organisasi bawah tanah yang kemampuannya dalam pembunuhan dan penghilangan jejak tak tertandingi. Malam itu, misinya adalah memadamkan napas seorang petinggi kepolisian korup. Setelah eksekusi senyap yang meninggalkan bau mesiu dan ironi, muncul Sugimoto, sosok yang sama dinginnya dengan pisau bedah. Sugimoto, sang agen pembersih, bukanlah orang biasa. Ia adalah ahli seni menghilangkan. Mayat sang target bahkan tak langsung dibuang. Sugimoto membawanya pulang, memotong-motongnya dengan presisi yang mengerikan. Sebagian daging manusia itu ia simpan, santapan pagi bagi ikan-ikan peliharaannya, ditemani roti tawar kesukaan, sebelum sisa jasad dibuang ke dimensi non-eksistensi. Sebuah ritual sarapan yang menjustifikasi kegilaan. Fokus cerita bergeser ke Bar Hydra, sebuah liang kecil yang ironisnya selalu ramai. Bar ini dijalankan oleh Rina, gadis muda yang mewarisi tempat tersebut dari ayahnya. Di balik tirai uap masakan, berdiri Takashi, seorang koki berwajah batu yang tak pernah tersenyum, berbanding terbalik dengan Kenta, waiter tampan yang ramah dan memikat para pelanggan wanita. Takashi adalah jangkar Bar Hydra. Kehadirannya yang dingin adalah penyeimbang bagi Rina dan Kenta. Takashi adalah anomali. Dengan tatapan sekejap, ia mampu membaca kedalaman jiwa pelanggannya, menebak keinginan mereka. Malam itu, Rina memerintahkannya melayani seorang pelanggan tetap. Takashi dengan sigap menyajikan hidangan penetralisir alkohol, membuktikan keahliannya yang melampaui kuliner, sebuah naluri yang dipertajam oleh masa lalu yang ia simpan rapat-rapat. Namun, naluri gelapnya tersentak saat ia menyaksikan seorang pria licik, Hasegawa, pelanggan setia yang selalu mengenakan jas rapi, diam-diam menjatuhkan zat terlarang ke dalam minuman seorang wanita di sebelahnya. Tepat saat wanita itu mulai limbung, Takashi bergerak. Cepat. Mematikan. Rina yang mengenali Hasegawa, seorang pria yang sering terlihat, membiarkan Takashi mengambil alih. Ia tahu, ketika keributan muncul, Takashi si koki pendiam selalu bertransformasi menjadi tua bangka penyelamat, seperti yang Kenta sebutkan, yang akan membereskan masalah tanpa perlu intervensi polisi. Takashi mendengar julukan itu, berusaha menarik sudut bibirnya, sebuah usaha senyum yang terasa menyakitkan. Malam berikutnya, Hasegawa kembali. Sebuah pertanda bahaya bagi Takashi. Ia merasakan ada niat jahat yang mengarah pada Rina, sang pemilik bar. Di tengah keheningan, Rina berbagi cerita dengan Hasegawa. Ia yatim piatu, dibesarkan oleh harta peninggalan ayahnya, termasuk Bar Hydra. Pembicaraan mereka terputus oleh panggilan telepon yang menguak identitas asli Hasegawa, seorang komisaris polisi korup yang menggunakan narkotika sitaan untuk menjebak para gadis muda. Lebih dari itu, ia adalah rekan dari petinggi polisi yang dibunuh Yosuke, menjadikannya target buruan baru. Saat bar sepi, Rina berniat menutup lebih awal untuk diajak Kenta mencari udara segar. Takashi, yang mendengar itu, diundang ikut serta. Kenta jelas-jelas keberatan, melihat Takashi sebagai penghalang kencan. Namun, takdir menahan Rina. Tepat saat Takashi dan Kenta beranjak, Hasegawa kembali sebagai pelanggan terakhir. Rina mengedepankan etika, mengurungkan niatnya. Ia terjebak dalam rayuan Hasegawa. Tak terhindarkan, Hasegawa memasukkan obat bius ke dalam minuman Rina. Itadakimasu. Oishii. Okawari moratte mo ii desu ka? Douzo. Daijoubu, Rina-chan? Di luar, Kenta berusaha keras menyingkirkan Takashi. Ia pura-pura lupa ponsel dan kembali ke bar hanya untuk disambut cekikan baja dari belakang. Kenta tak berkutik, Hasegawa kini menguasai Rina yang tak berdaya, siap menyuntikkan narkoba ke tubuh wanita itu. Namun Takashi kembali, tepat waktu. Jagal yang bersembunyi di balik celemek koki itu meledak. Bela diri yang ia kuasai, teknik membunuh yang telah lama ia kubur, kini mematikan. Hasegawa, si polisi korup, dibuat remuk. Takashi, dengan tatapan dingin, membiarkan Hasegawa hidup sebagai pelajaran. Jika kau berani mendekatinya lagi, kau akan menanggung akibatnya. Dan kali ini, tidak akan ada yang tersisa darimu. Sebuah ancaman yang terasa seperti janji kematian. Di rumahnya, Takashi menatap pisau kesayangannya. Ingatan menjerit. Ia bukanlah koki biasa. Ia adalah Hydra, mantan hitman paling ditakuti di Tokyo Life.
Seorang pria yang tak pernah gagal bahkan sanggup menghabisi mentornya sendiri. Mentor itu adalah Jun yang dikhianati dan dihukum mati oleh organisasi. Jun, di detik-detik terakhir hidupnya adalah ayah kandung Rina. Pesan terakhirnya kepada Takashi, sang murid yang baru saja mengambil nyawanya, adalah jaga putriku. Untuk menunaikan janjinya, Takashi mengajari Rina teknik sederhana pertahanan diri. Di tengah latihan yang keras, Rina menemukan kesamaan watak keras Takashi dengan ayahnya. Saat kembali bekerja, Takashi dikejutkan oleh pesanan aneh, roti bakar dengan susu kental manis. Hanya satu orang yang memesan makanan itu, Sugimoto, sang agen pembersih. Sugimoto hadir bukan untuk makan, melainkan untuk menyampaikan pesan rahasia. Ia telah berhenti dari Tokyo Life. Ada masalah besar di organisasi. Khawatir, Takashi menemui rekan lamanya, Supri. Ia mendapat kabar yang lebih mengerikan. Hasegawa telah tewas dibunuh. Bukan oleh Takashi, melainkan oleh seorang pembunuh bayaran tak dikenal. Ini adalah ancaman yang mengincar mereka. Supri memohon Takashi kembali, menjadi mentor bagi Yosuke. Ia mengingatkan Takashi tentang tujuan mulia organisasi yang hanya membunuh pejabat korup. Supri juga mengingatkan arti nama bar itu, Hydra, si binatang buas mitologi berkepala 8 yang abadi. Jun, si pemilik bar, mungkin melihat simbol perjuangan organisasi dalam nama itu. Di sisi lain kota Nayaka, ketua organisasi pembunuh bayaran rival, menyusun rencana untuk membantai Tokyo Life. Tomo, anak buahnya yang baru saja mengeksekusi Hasegawa, kini siap menerima perintah untuk pergerakan berikutnya. 1個ですか。今度は保険が必要になる。 Target pertama Tomo adalah Yosuke. Tomo menguntitnya ke persembunyian. Yosuke menyadari bahaya, mempersenjatai diri dengan obeng. Duel sengit terjadi. Yosuke lincah, tetapi Tomo adalah predator murni. Yosuke tak mampu menandingi kecepatan lawan. Ia terluka, lalu dilempar ke tempat sampah, sekarat. Penyesalan menghantam Takashi. Ia ingat Jun, yang membesarkannya dan mendidiknya untuk bijak. Takashi memilih menjadi pembunuh bayaran, bertentangan dengan harapan Jun. Penyesalan ini memuncak saat ia membunuh Jun, yang diambang kematiannya, mengungkapkan bahwa pemimpin organisasilah yang sesungguhnya jahat. Takashi kemudian menghabisi pemimpin itu sebelum ia sempat kabur dan meninggalkan Tokyo Life demi penebusan dosa. Saat Takashi menemui Supri keesokan harinya, berita tewasnya Yosuke menghantam mereka. Supri tahu si pembunuh bukanlah amatir, namun Takashi tetap dingin. Itu bukan urusanku. Tomo, sang pembunuh, sudah selangkah lebih maju. Ia menculik Rina, orang terdekat Takashi. Video ancaman datang, menuntut Takashi menemuinya atau Rina akan dihabisi. Takashi bergerak. Seketika, sebelum menuju lokasi, ia singgah ke telepon umum, menghubungi Sugimoto, agen pembersih, untuk meminta bantuan. Di lokasi penyekapan, Takashi menemukan Rina tak sadarkan diri. Saat ia berusaha melepaskan lakban, Tomo menyerang dari belakang dengan pisau. Kesalahan besar, Takashi adalah level yang berbeda dari Yosuke. Ia tidak butuh senjata. Pertarungan itu adalah tarian kematian yang efisien. Meskipun lengannya sempat teriris, Takashi terus menekan. Tomo terpojok. Dalam keputusasaan, Tomo menjadikan Rina sebagai sandera. Namun, Rina telah belajar teknik lepas diri. Meski gagal total, itu cukup memberinya kesempatan untuk melarikan diri, diikuti oleh Takashi yang tak akan membiarkan Tomo lolos. Dari CCTV, Nayaka menyaksikan semuanya. Dan di lokasi penyekapan, ia dihadapkan pada Supri. Rahasia terungkap, Nayaka adalah pemimpin organisasi yang dulu dibunuh oleh Takashi. Nayaka ternyata tidak mati. Ia adalah simbol keabadian yang tersembunyi di balik nama Hydra, kepala yang baru tumbuh setelah dipenggal. Ia bersumpah akan membalaskan dendam dengan membantai seluruh anggota Tokyo Life sebelum akhirnya memilih mundur untuk merencanakan langkah pembantaian berikutnya. 尊敬するよ。
Takashi menjemput Rina. Sementara itu, Tomo ditemukan tak bernyawa, diurus oleh Sugimoto yang profesional. Beberapa hari kemudian, segalanya kembali normal. Rina kembali menjaga bar, dan Takashi, sang jagal yang kini menjadi koki, kembali berdiri di dapur. タカさんはシンガーってかっこいいって。今高橋さん笑ってました。私も初めて見たかも。